Oleh karena itulah kita selaku muslim mukmin benar-benar bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang kita sekarang masih berada di bulan Agustus, di mana di 17 Agustus 1945 itulah kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Sebuah negara. Jadi kita sebenarnya belum merdeka sebagaimana yang diinginkan oleh the founding father. Para pendiri negeri ini yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan seluruh daya dan upaya, harta, tenaga, bahkan darah dan air mata, bahkan jiwa. Buru-buru yaitu kan ya pasrah ya, tapi ya yang namanya jalan dan yang main mesin kan buru-buru selip sedikit ya, tapi terbantu karena subuh relatif lengang. Alhamdulillah ala kulli hal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha yaza'u bisultan ma la yaza'u bil Quran. Maknanya kurang lebih, Allah itu akan meneguhkan Islam dengan kekuasaan yang tidak diteguhkan atau tidak cukup diteguhkan dengan Al-Quran. Bukan berarti Quran kurang, bukan. Quran sangat sempurna. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Utsman ibn Affan adalah bahwa Al-Quran tetap Al-Quran. Dia sebagai kitab yang sempurna, yang lengkap, sebagai panduan hidup. Tapi dia tidak akan pernah bisa membumi sepenuhnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri, minus kekuasaan. Nah, oleh karena itulah kekuasaan itu sangat memang urgent, sangat memang dibutuhkan oleh Islam dan umatnya. Sekian banyak nanti hukum-hukum Islam, aturan-aturan yang ada di dalam Islam tidak akan bisa dibumikan tanpa adanya yang namanya kekuasaan. Kita sebut saja ada yang namanya hukum perdata, ada yang namanya hukum pidana. Dia tidak akan bisa dilaksanakan tanpa kehadiran, tanpa adanya kekuasaan. Tidak bisa orang perorangan menegakkan hukum baik pidana maupun perdata. Tidak bisa. Ada orang yang mengambil hak milik kita, harta kita, umpamanya. Kita kejar, kita gebukin habis-habisan sampai teler, umpamanya. Itu bukan penyelesaian nanti, akan panjang nanti. Ya.
Nah, justru yang sudah semestinya melaksanakan ya penegakan hukum tersebut adalah penguasa, dan kekuasaan menghendaki yang namanya wilayah. Wilayah sudahlah kita sebut saja dengan negara. Entah nanti bernama mamlakah, bernama republik, bernama nanti yang lain-lainnya, bagi kita tidak terlalu prinsip. Yang penting ya memang ada wilayah, ada penguasa, dan ada nanti tentu bangsa atau rakyat. Sekalipun sebenarnya pada intinya atau pada dasarnya bumi Allah ini adalah bumi yang memang oleh Allah diserahkan kepada hamba-hambanya yang soleh untuk mengelolanya. Innal arda nurisuha man yasha man nasya min ibadiyas salihin. Bumi ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh, yang memang kami kehendaki. Jadi yang mengelola ini ya memang hamba-hamba Allah yang saleh. Dimanapun bumi Allah itu, ya sekalipun fakta yang ada, ya yang bercokol nanti ya kelompok-kelompok masyarakat tertentu, maaf ya agama dengan agama juga kadang agama tertentu lah, sehingga tidaklah mungkin ya kita main caplok, main rampas, karena yaitu memang nanti akan membuat ya kekacauan. Nah oleh karena itulah kita selaku muslim mukmin benar-benar bersyukur dengan nikmat kemerdekaan yang kita sekarang masih berada di bulan Agustus, di mana di 17 Agustus 1945 itulah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan di Pegangsaan Timur 56. Iya. Jakarta yang dulu dikenal dengan Batavia. Iya. Tahun 1945. Sekarang tahun 2025. Udah berapa tahun kita merdeka? 80 tahun. Benarkah kita sudah merdeka? Iya, entahlah lah. Mari kita kaji ya lebih serius terkait dengan ya kemerdekaan ini, kemerdekaan sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa, dan nanti kemerdekaan sebagai anak manusia. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, ya 38, masih 22 menit. Kita percepat ya, memanfaatkan waktu 22 menit. Merdeka bagi sebuah negara, bagi sebuah wilayah, bagi sebuah bangsa adalah manakala wilayah tersebut, negara tersebut terbebas dari penjajahan pihak asing, dari dominasi pihak asing, dari intervensi pihak asing, dari ikut campur tangannya pihak asing dalam mengelola negara tersebut. Nanti kurang lebihnya itulah yang dikehendaki dengan negara yang merdeka.
Memang ya untuk negara kita ya, penjajah sudah hengkang. Tapi bisa saja penjajahan dalam bentuk lain, ya, bukan dalam bentuk ya, bercokolnya orang-orang asing di negara kita, tapi bisa jadi penjajahan lewat ekonomi, penjajahan lewat budaya, penjajahan lewat politik. Sangat-sangat mungkin yang demikian itu terjadi. Bagaimana halnya dengan ya, negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, iya. Pihak asing cuman beda mata aja katanya, ya. Banyak yang bercokol di negeri kita. Atau jumlahnya tidak banyak, tapi dominasinya bukan main. Sampai-sampai dikenal ada istilah 9 naga. Itulah yang menata, itulah yang mengatur, itulah yang ya justru mengkondisikan Indonesia ini terutama nanti ya, di bidang politik dan di bidang ekonomi. Kalau itu fakta, berarti sebenarnya kita masih terjajah. Mau tidak mau harus kita akui itu. Apa yang dikenal dengan oligarki, yaitu orang-orang yang memang tebel sakunya dengan modal yang mereka miliki, dengan dana yang mereka miliki, mereka ternyata bisa mengatur, mengendalikan penguasa. Itu yang memang terjadi akhir-akhir ini, dan itu sudah disadari oleh ya, banyak orang. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, nanti belum lagi ya penjajahan ya dalam bentuk ya budayanya, dalam bentuk style of life-nya. Kalau kita nanti berbicara nanti dunia dengan pihak yang memang berkuasa atau dengan dalam kaitannya dengan negara, sebut saja adidaya, maka kita nanti akan dikenalkan blok barat, blok timur. Dari situ pula nanti budaya barat, budaya timur. Iya. Kalau disebut budaya barat yang memang cenderung banget liberal, bebas. Tapi kalau nanti budaya timur ya santun, ramah, solider, ya guyup, ya itulah budaya timur. Ya ternyata ya ini sudah tidak jelas lagi, sudah. Budaya kita, style of life kita udah tidak jelas ya. Individualismenya iya, keakuannya iya, apalagi bergaya kebarat-baratan iya. Dan tidak laku lagi kayaknya makanan ya, kalau singkong rebus tidak berlaku lagi makanan untuk anak-anak kita ya. Udah tidak lagi ya. Makanan instan itulah yang jadi pilihan. Padahal di situ tidak jarang ada racun yang meracuni kita.
tanpa kita sadari. Ya dari macam-macam bentuk. Bisa jadi pengawetnya, bisa jadi pemanisnya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan bukan mustahil yang jelas-jelas tidak halalnya. Nah inilah sudah ya yang menjadi gaya hidup kita, yang menjadi style of life kita. Iya. Makan di warung-warung pinggir jalan orang sudah enggak keren sekarang. Ya, sekarang makannya harus di mana? Bagi sebagian orang, enggak semuanya sih. Ya cuman sudah sangat-sangat memang menonjol sekali. Ya di kafe, di resto lah, apalah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Ya sehingga dengan sendirinya ya kita akhirnya juga menjadi ya memang masyarakat yang memang konsumerisme. Iya. Maunya yang instan. Ya. Yang kita kadang lupa padahal saku kita, kantong kita bukan kantong tebal kan, ya tapi terpengaruh itulah ya sehingga nanti dampaknya dan seterusnya ya keluarga yang aut-autan, keluarga yang broken home dan seterusnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, saya cukupkan untuk sebuah negara. Jadi kita sebenarnya belum merdeka sebagaimana yang diinginkan oleh the founding father, para pendiri negeri ini yang telah memperjuangkan kemerdekaan dengan seluruh daya dan upaya, harta, tenaga, bahkan darah dan air mata, bahkan jiwa. Ternyata negara yang usianya sudah kemerdekaannya usianya sudah 80 tahun ya dibuat aut-autan seperti adanya sekarang ini. Maka menjadi kewajiban kita lah, menjadi tugas kita lah untuk mengisi kemerdekaan ini. Ya, mengisi dengan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk negara kita. Ya selaku muslim mukmin, jangan pernah kemudian berpikir yang berpikir bimbang, ragu-ragu, apalagi menyangkal bahwa negara ini, kehidupan kita ini, kehidupan perorangan, pribadi, kelompok, berbangsa, bernegara, hanya akan running well, hanya akan beres manakala Islam memang benar-benar yang menata, yang mengatur kehidupan kita, kehidupan manusia, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Minus Islam yang ada adalah nanti kekacauan, yang ada adalah ketidakberesan, dan itu pasti asal orang benar-benar beriman. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah, bagian yang berikutnya kalau begitu ya kemerdekaan bagi anak manusia, bagi hamba Tuhan ya. Semuanya hamba Tuhan ya. Hanya manusia yang angkuh saja yang justru tidak mengakui wujud Tuhan ya, keberadaan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Yang kita garis bawahi bagian akhir ini surah Az-Zumar, akhir surah Az-Zumar ya. Yang kita garis bawahi adalah fabi'sa mathwal mutakabbirin. Benar-benar akhir tempat kembali yang seburuk-buruknya bagi
orang yang angkuh, bagi orang-orang yang takabur, bagi orang-orang yang mutakabbirin, itu orangnya perilakunya takabur. Jadi di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir itu hanya karena keangkuhan saja, hanya karena ketakaburan saja, hanya karena kesombongan saja. Sombong akhirnya berlaku apa yang Allah katakan. Innal insana layat tengah. Kapan? Ar-ra'ahus tauna. Manusia akan angkuh, manusia akan sombong kalau sudah merasa cukup. Tanpa sholat ya ternyata rezeki kita ngalir-ngalir saja. Tanpa percaya Tuhan ternyata hidup kita tidak bermasalah. Tidak tahu ya. Memangnya manusia punya apa? Memangnya manusia bisa apa? Tanpa kuasa, kehendak, dan anugerah Allah, manusia tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka kalau berbicara kemerdekaan bagi manusia, ya sebenarnya tidak ada jalan untuk manusia bisa merdeka, benar-benar merdeka, kecuali kalau apa yang Allah inginkan di Al-Baqarah 208 dan di banyak ayat yang lainnya itu ditepati, itu dipenuhi. Apa kata Allah di Al-Baqarah 208 maksudnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Manusia, hei orang-orang yang beriman, karena nanti di tempat lain dia juga manusia ya. Jadi sebenarnya juga cukup orang memahami Ali Imran 102 sajalah. Apa di akhir ayat Ali Imran 102? Jangan ada yang mati kecuali berserah diri kecuali muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lah kok rada ganjil ya, rada aneh ya. Kenapa Allah mengatakan jangan ada yang mati kecuali muslim? Padahal urusan mati urusan Allah. Kapan Allah mau mematikan? Ada yang bisa menunda, memajukan? Tidak ada. Tapi kenapa Allah mengatakan jangan ada yang mati kecuali muslim? Itulah kasih sayang cinta Allah. Itulah keinginan Allah yang memang tidak bisa ditawar-tawar. Apa keinginan Allah? Allah menginginkan tidak ada satu anak manusia pun yang tidak muslim. Tidak ada satu anak manusia pun yang tidak beriman dan berislam. Karena kalau itu kemudian jadi pilihan, bangkrut, rugi dunia dan juga akhirat. Tidak percaya, mati dulu baru tahu. Oh, ya itulah persoalan iman. Orang selama masih hidup ya ada saja. Apa iya ya? Nggak bisa, kalau bicara iman nggak bisa seperti itu. Iman yang sering kita sampaikan harus mi'ah fil mi'ah, 100% itu kalau bicara iman. Nggak boleh ada celah keraguan sedikit pun. Kalau ada keraguan ya bukan iman. Iman keyakinan yang bulat. Kembali ke ayat tadi ya. Masuklah Islam secara total. Jangan ngikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Begitu mengikuti langkah-langkah setan, siapa setan? Adun mubin, musuh yang nyata. Musuh mau menyelamatkan, gak bakalan. Musuh pasti akan mencelakakan. Ya itulah.
Sehingga begitu orang tidak memihak ke Islam, dia sebenarnya pengikut-pengikut setan. Dia sebenarnya ya siap untuk dicelakakan setan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi manusia sebenarnya dia merdeka, baru benar-benar merdeka kalau dia benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan lewat syariat yang telah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah, yang otoritasnya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti orang yang memang kedangkalannya ya amat parah, ya kalau kita masih diatur ya berarti tidak merdeka dong. Ya sama aja bohong. Yang ngatur ini Tuhan. Manusia begitu diatur oleh sesama manusia. Manusia begitu diatur oleh makhluk. Entah manusia atau makhluk yang lainnya. Dipastikan. Di situ pasti ada kepentingan. Di situ pasti ada kepentingan. Tapi kalau yang mengatur Tuhan, semuanya tunduk patuh, loyal hanya kepada Tuhan. Jadi satu sama lain tidak ada yang kemudian dikecualikan. Satu sama lain tidak ada yang diistimewakan. Karena semuanya sama-sama. Kepatuhan kita, loyalitas kita hanya kepada Tuhan. Maka pada saat itulah kemerdekaan benar-benar dimiliki. Sangat-sangat berbeda memang. Makhluk yang mengatur sesama makhluk, kecuali nanti agen-agen, kecuali nanti perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Utsman Ibnu Affan, as-sultan dzillullah fil ardi ya'wi ilaihi dhaif wa yunsaru fil madlum. Kekuasaan itu perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Dikehendaki seperti itu. Tapi faktanya kadang-kadang ya, kekuasaan bukan perpanjangan tangan Tuhan, tapi menginjak-injak hukum Tuhan. Ya inilah musibah. Tapi bukan salah kekuasaannya. Maksudnya bukan kekuasaan itu tidak dibutuhkan, bukan negara itu tidak dibutuhkan. Negara dibutuhkan, dan yang dibutuhkan nanti oleh negara adalah penguasa-penguasa yang memang adil, yang memang jujur, yang memang benar-benar pro kepada al-Islam dan umatnya. Terakhir, Tuhan berbeda sama sekali memang dengan makhluk. Tuhan mengatur, Tuhan tidak berkepentingan. Yang berkepentingan siapa? Yang berkepentingan adalah manusia. Tuhan ditaati atau tidak ditaati, tidak rugi. Ditaati tidak tambah mulia, tidak ditaati tidak akan terhina. Itulah Tuhan yang justru akan mulia. Kalau manusia mentaati Tuhannya, dia akan mulia. Tapi begitu manusia justru membangkang terhadap Tuhannya, manusia cepat atau lambat pasti akan terhina. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu butuh Allah. Adalah butuh Allah, butuh aturan Allah. Adalah butuh Allah, butuh rahmat, karunia, pertolongan, perlindungan dari Allah. Allah tidak butuh, dia maha kaya, lagi maha terpuji. Nah setelah itu Allah katakan di Fatir ayat 15, di ayat 16-nya kemudian Allah mengingatkan. Iya sya'yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. 16-17. Orang-orang yang keparat, orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak pernah sadar-sadarnya.
Asal tahu aja, asal tahu saja. Ini kalau bahasa cairnya ya. Allah lenyapkan kalian. Bisa apa? Mereka-mereka yang durjana, mereka-mereka yang pongah. Kalau Allah menghendaki menyelesaikan, selesai. Tapi oleh Allah berlaku sabakat rahmati ghadabi. Kasih sayangku itu kadang-kadang mengalahkan murka. Allah masih menyayangi, Allah masih menginginkan hambanya. Sebelum kematian dia berpihak dan memilih Islam. Sehingga masih diberi kesempatan. Maka kesempatan yang masih Allah berikan kepada manusia, kepada kita, mari jangan pernah kita sia-siakan. Mari Islam itu kita kaji, kita pelajari untuk kemudian kita bumikan. Ada yang nyeleneh, yang aneh-aneh. Ya, Rabu terakhir di bulan Safar. Apa kata sebagian masyarakat yang katanya masyarakat Muslim? Ya, Rabu terakhir di Safar itu Rabu sial. Buruk sangka terhadap Tuhan, menistakan Tuhan. Ya kenapa bisa-bisanya mengatakan Rabu terakhir di bulan Safar, Rabu sial, Rabu naas. Karena sial, karena naas, maka dilakukanlah upacara-upacara buang naas, buang sial. Tidak ada itu dalam ajaran. La tasubu dahrah wa ana rabud. Jangan sekali-kali mencela keadaan, mencela waktu, mencela zaman. Aku yang punya waktu, aku yang punya keadaan, aku yang menciptakan zaman. Tinggal bagaimana manusia mengisinya. Wallahu a'lamu bishawab. Makasih dan mohon maaf terlampaui 1 menit. Ini yang bisa saya sampaikan. Kekurangan dan ketidaksempurnaannya, ya mohon dimaafkan atas atensi, perhatian yang diberikan. Matur, makasih saya ucapkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la